Pada zaman prapertanian sampai tahun 1900, Indonesia masih tertutup hutan yang lebat. Luasan hutan dari 3 pulau terbesar di Indonesia saja mencapai 106,6 juta hektar. Sedangkan luas Indonesia secara keseluruhan adalah 190,5 juta hektar. Belum ada yang bisa menghitung secara pasti berapa luasan tutupan hutan Indonesia sebelum banyaknya aktivitas manusia di Indonesia. Namun, pada tahun 1950, hutan di Indonesia memiliki luas sebesar 162 juta hektar. Sampai akhirnya, pada tahun 2020, luasan total hutan Indonesia sebesar 95,6 juta hektar. Apabila ingin mengetahui bagaimana dan apa sumber penyebab terjadinya penggundulan hutan yang sangat masif tersebut, sangat perlu untuk melihat kilas balik sejarah Nusantara pada masa dan setelah kolonial bangsa Eropa di Nusantara. Peraturan larangan penebangan kayu tanpa izin diberlakukan oleh VOC sejak tahun 1620. Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC menarik biaya cukai atas kayu dan hasil hutan sebesar 10%. VOC merupakan perserikatan dagang bentukan pemerintah Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1902. Persekutuan dagang ini didirikan oleh Belanda dengan tujuan mengakhiri persaingan di antara perkumpulan dagang di Belanda yang melakukan perdagangan di Nusantara. Dalam prakteknya, peraturan ini memiliki kepentingan yang searah dengan kepentingan raja-raja korup saat itu. Tanah dan hutan pada masa itu adalah milik raja, dan VOC berhasil bekerja sama dengan penguasa setempat saat itu. Penguasa kerajaan Mataram di Pulau Jawa misalnya. Oleh karena Raja Mataram telah menyerahkan kekuasaannya atas sebagian Pulau Jawa kepada VOC, maka hutan-hutan di pulau tersebut menjadi hak milik VOC atau Raja Mataram. Tidak seorang pun boleh mengambil hak milik VOC tersebut. Jika hal itu dilanggar, pelanggar akan mendapatkan hukuman badan. Sejarah ini tertulis dalam Plakat 8 September 1803 terbitan Batavia's Genootschap atau Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia. Plakat adalah suatu pengumuman tertulis yang kekuatan berlakunya dianggap sama dengan undang-undang. Kemudian, sistem ini mulai diikuti oleh Gubernur Jenderal Daendels yang memerintah Pulau Jawa pada tahun 1808 sampai 1811. Daendels menjual tanah-tanah di sekitar Jakarta dan Kerawang kepada orang-orang Eropa dan Tionghoa yang kaya, dan diberi hak untuk menuntut pekerjaan rodi dari penduduk yang bermukim di atas tanah itu. Dari aturan-aturan itulah, para penjajah dan para pribumi yang korup mengeksploitasi hutan di Nusantara. Sejarah tersebut seakan terulang kembali pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pemerintahan Orde Baru Soeharto mengalokasikan hak pakai atas hutan hujan yang kaya akan kayu kepada konglomerat yang berpengaruh dan relasi politik bisnisnya. Pada rentan waktu kepemimpinannya itulah, Indonesia pernah mencatat angka deforestasi tertinggi, yakni mencapai 2-3,51 juta hektar per tahun pada 1996 sampai 2000. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah lengsernya Presiden Soeharto dari kekuasaannya, Presiden Habibie yang saat itu sebagai pengganti Presiden Soeharto mengesahkan undang-undang tentang otonomi daerah untuk perencanaan sumber daya dan pengelolaan semua hutan selain kawasan konservasi
dilimpahkan ke tingkat kabupaten pada setiap provinsi dengan kriteria dan standarnya ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun bagi Presiden Habibie, kebijakan ini baik untuk meningkatkan kualitas budaya tiap daerah di Indonesia, undang-undang ini masih memiliki kelemahan yang bisa disalahgunakan. Kelemahan itu adalah ketidakjelasan dasar yang digunakan untuk pembagian wewenang dan tanggung jawab terhadap hutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Imbasnya adalah adanya perebutan daerah antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kelemahan lain dari undang-undang ini adalah pemerintah tidak mempertimbangkan seberapa besar kapasitas suatu daerah untuk melakukan perencanaan tata ruang dan pembangunan yang detail, agar bisa terus bertahan tanpa harus merusak alam. Meskipun dalam kepemimpinan presiden-presiden selanjutnya tren deforestasi menurun, namun dalam membaca grafik ini perlu kehati-hatian, utamanya saat melihat deforestasi di provinsi-provinsi yang kaya hutan seperti Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Aceh, Maluku, dan Maluku Utara. Dari 88 juta hektar luas tutupan hutan alam nasional, 80%-nya berada di 10 provinsi ini. Pada tahun 2015 sampai 2019, grafik tersebut menunjukkan bahwa deforestasi di provinsi kaya hutan meskipun menurun, angka deforestasinya tetap relatif tinggi. Penyebab paling utama dari deforestasi adalah alih fungsi lahan hutan. Perkebunan, pertambangan, dan pemukiman merupakan beberapa contoh alih fungsi lahan hutan. Dampaknya adalah terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ironinya, penyebab utama deforestasi ini adalah sesuatu yang sah secara hukum di Indonesia. Yang tidak sah adalah konversi hutan tanpa izin pemerintah. Pada pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat pengesahan undang-undang yang menuai kritik dan protes dari banyak pihak. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada tanggal 2 November 2020. Dalam konteks deforestasi ini, adanya indikasi pelonggaran aturan bagi para pengusaha untuk mengambil manfaat dari hutan lindung tanpa diimbangi pertimbangan aspek ekologis. Apabila aturan-aturan yang ada di Indonesia terkesan lebih condong dan berpihak kepada pihak-pihak pemilik modal, baik itu dari dalam maupun luar negeri, bukankah sejarah 400 tahun yang lalu akan terulang kembali? Nanti kita lihat sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun. Kalau kita lihat keluasannya besar sekali, ya, ini terorganisasi.